Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan satu nyanyian, Korbannya. Ketika ku merenungkan hidupku yang tak berarti, di saat ku membayangkan betapa suramnya jalan hidup ini, melewati penderitaannya, Tuhan telah menanggung semua. Tanpa menghiraukan dirinya sebagai putra Allah, rela menderita. Ku mau memuji namanya, selamanya kan ku sembah dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya kan ku sembah dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Ayat yang kedua, kini ku merasa hangatnya kasih yang dari Golgota, kasih dengan bukti korbannya yang membawa kita sampai pada kemuliaannya. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya kan ku sembah dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, kumandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya.
Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Kor. Oh, ku mau memuji namanya, selamanya kan ku sembah Dia. Dia beri suasana pesta ada dalam hidup kita, lewat pengorbanannya. Haleluya, ku mandangkan hai umatnya. Haleluya, agungkan korbannya. Haleluya, maut telah dikalahkannya. Ku dibebaskan, ku diangkatnya menjadi mempelainya. Ayat yang kedua. Kini ku merasa hangatnya kasih yang dari Golgota, kasih dengan bukti korbannya yang membawa kita sampai pada kemuliaannya. Lebih dekat padamu, 46 dari nyanyian tambahan. Ku lemah, Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia serta girang terus selamanya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan tolong padaku. Dua. Dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan tolong padaku. Tiga. Kapan tubuhku lalu seperti bunga yang layu, ku berseru padamu, oh Tuhan tolong padaku. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan tolong padaku. Lebih dekat padamu,
itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, Injil Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini, semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi di Injil Lukas pasal yang ke-13, judul berikutnya adalah dosa dan penderitaan. Dosa dan penderitaan. Di sini 18 orang mati ditimpa oleh menara. Menara yang runtuh menimpa 18 orang sampai mati. Menara ini kegunaannya adalah untuk berjaga. Menara kegunaannya untuk berjaga. Jadi artinya menara runtuh sama dengan kehidupan yang tidak berjaga. Maka jika kita tidak berjaga, maka hanya mengakibatkan penderitaan sampai mati rohani, sampai dengan mati kekal. Mati kekal ini sama dengan binasa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu hari-hari ini biarlah kita selalu berjaga, selalu berjaga-jaga. Kita sudah mempelajari berjaga dikaitkan dengan kesucian, berjaga dikaitkan dengan pelita tetap menyala. Pagi hari ini kita lanjutkan dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat 12. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-5 sampai 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hei orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa
Bukan maksudnya supaya mereka waspada atau berjaga terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ajaran Farisi dan Saduki. Jadi berjaga terhadap ragi. Berjaga terhadap ragi artinya jangan sampai kita dicemarkan oleh ragi ini. Sebab sifat dari ragi, ini saya tunjukkan ayat-ayatnya supaya kita makin mengerti akan firman. Galati 5 ayat yang ke-9. Galati 5 ayatnya yang ke-9. Galati 5 ayat yang ke-9. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi sikap dari ragi ini, sekalipun ragi itu sedikit, sudah cukup untuk menghamirkan seluruh adonan. Nah, jadi ini sifat dari ragi. Oleh sebab itu berjaga jangan sampai ada ragi. Nah, jangan sampai ada ragi. So kalau ada ragi sekalipun mungkin ini sedikit ragi ini, nah, sama saja sudah cukup menghamirkan seluruh adonan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Sekarang pengertian ragi. Yang pertama 1 Korintus 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, jadi ragi ini adalah bicara soal dosa. Ya, ragi ini adalah bicara soal dosa. Jadi buang dosa. Dosa sekecil apapun buang, jangan dipertahankan. Sebab sifat dari dosa itu merusak. Om ini cuma kecil kok, cuma dosa begini saja kok dipersoalkan. Bukan dipersoalkan, sifat dari ragi sekalipun sedikit menghamirkan seluruh. Ya, kecuali kalau yang khamir hanya itu ya beda. Ini seluruh. Jadi bertahan pada dosa sekalipun dosa itu kecil, berpengaruh pada keseluruhan. Oleh sebab itu dijaga sungguh-sungguh. Jangan sampai ada ragi dosa. Ragi dosa apa tadi? Kejahatan, keburukan, pikiran jahat dan seterusnya. Tidak boleh lagi sudah. Kalau sampai itu terjadi rugi. Yang baik kita terlalu banyak, mungkin begitu sampai berani mengatakan terlalu banyak baiknya. Ibadah, pelayanan memberi dan seterusnya banyak sekali. Tetapi ada satu dosa yang dipertahankan. Hati-hati, sedikit ini, kecil ini, kecil, tetapi sudah cukup untuk menghamirkan. Jadi sekali lagi, lihat pekerjaan firman, kalau itu menunjukkan kesalahan dosa-dosa kita, jangan bertahan. Begitu bertahan, kamir seluruhnya. Nah, rugi. Mungkin kita punya tepung 5 kilo, tepungnya bagus ini 5 kilo, nah, tepungnya. Raginya hanya berapa? Setengah on. Karena setengah on yang kita pertahankan, yang 5 kilo rusak. Bayangkan apa enggak rugi. Ya lebih baik dijaga, jangan sampai ada yang setengah on ini tadi, raginya jangan sampai ada. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini ragi. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang ada dosa bagaimana? Ada darah Yesus aktif. Begitu kita bisa menyadari, menyesali, mengakui, maka darah Yesus aktif menebus tadi, mulai dari mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan dosa-dosa kita. Mengampuni itu seperti kita tidak pernah berbuat dosa. Tapi istilah menyucikan, mencabut, ini sama dengan kita sudah tidak pernah berbuat dosa lagi. Begitu dosa diampuni, kita tidak berbuat lagi. Itu aktivitas darah Yesus, yaitu menyucikan. Bukan hanya mengampuni, tapi juga menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Kemudian yang kedua, pengertian ragi. Matius 6 ayat 16, ayat 6 dan 12 tadi, ragi itu sama dengan ajaran. Ada beberapa macam ajaran yang dituliskan dalam Alkitab, tapi di pembacaan tadi batasi 2, itulah ajaran Farisi dan ajaran Saduki.
Kalau tadi dosanya dipertahankan, nah ini ajarannya. Jadi ajaran dan dosa ini ya sama. Kalau bertahan pada ajaran-ajaran yang tidak benar, ya satu kali waktu pasti berbuat. Pasti berbuat, tidak mungkin tidak. Misalnya orang dikatakan, wah mencuri itu boleh misalnya. Oh tapi aku tahu kok kebenaran, aku tidak akan mencuri. Ya satu kali waktu dia pasti mencuri. Kalau dipertahankan bahwa mencuri itu benar, mungkin sekarang tidak mencuri, tapi karena ajarannya mengatakan bahwa mencuri itu benar, wah satu kali waktu pasti mencuri. Wah, aku bukan mencuri untuk saya pergunakan untuk membantu orang miskin. Saya kan seperti Robin Hood. Begitu mencuri untuk orang miskin. Ya kalau memang maunya memberi ya dari keringatnya sendiri, dari hasil usahanya sendiri. Jangan usahanya orang dirampok, usahanya orang dicuri demi untuk orang lain ya. Bukan begitu. Nah ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang di sini ada dua ajaran. Ajaran Farisi dan Saduki. Ini juga ragi. Kalau ini dipertahankan, kamir seluruhnya. Mulai dari ajaran Farisi. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Markus 10 1 sampai 12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi ajaran Farisi adalah ajaran yang memperbolehkan kawin cerai. Ajaran yang memperbolehkan kawin cerai kemudian kawin lagi dengan yang lain. Lalu pertanyaan, apa tidak boleh kawin cerai? Alkitab kan boleh, daripada hangus karena hawa nafsu lebih baik menikah, kawin. Itu bagi janda, duda yang cerai mati. Yang cerai mati, bukan cerai-ceraian, bukan cerai karena tidak cocok aku sama kamu, aku cerai saja. Bukan itu. Jadi cerainya ini cerai mati. Itu boleh menikah lagi dan bukan berzina. Tetapi jika cerainya adalah cerai hidup, entah karena apa, karena dia tidak belonjo, tidak ngasih uang belanja, sudah berapa tahun makanya aku ceraikan dia, tidak boleh kawin lagi. Karena dia mungkin yang dibenarkan dalam Alkitab karena perselingkuhan, karena perzinahan, si mungkin laki-lakinya perempuannya berzina, diceraikan, sesuai Alkitab boleh. Tetapi dia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, dengan wanita lain, tetap harus dalam keadaannya. Itu kalau keras hati. Kalau keras hati itu bukan jalan keluar juga bukan jalan keluar. Nah ini, jadi memperbolehkan kawin cerai, kemudian kawin lagi dengan yang lain. Maka jika itu terjadi, sama dengan terjadi perzinahan. Nah, apa yang terjadi dengan perzinahan ini? Apa akibat dari perzinahan ini? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit 10.
pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi salah satunya adalah cabul, salah satunya adalah pezina, orang berbuat zina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang saya katakan tadi, ini adalah ragi. Kalau ajarannya sudah memperbolehkan kawin cerai, satu kali waktu pasti terjadi kawin cerai. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau sudah kawin cerai, maka sama dengan berzina. Sedikit ini raginya. Lainnya ajarannya bagus, tetap percaya Yesus juru selamat, berbuat baik, ibadah, pelayanan, dan seterusnya. Tapi kawin cerai, bagikan sedikit toh. Coba lainnya begitu banyak. Aku memberi fakir, miskin, yatim piatu. Seberapa banyak yang aku beri. Ibadah hendak let, kalau bahasa Jawa hendak let. Tiap hari saya ibadah. Nah ini kan banyak berarti yang dilakukan, sudah banyak. Tapi sayang, ada kawin cerai di situ. Itu raginya. Masa Tuhan tidak ingat apa yang banyak saya lakukan itu? Nah, Alkitab juga tidak akan salah. Sedikit ragi mengamirkan seluruh adonan, dan dikatakan tadi cabul, pezina tidak masuk kerajaan Allah. Kecuali dikatakan bahwa orang cabul, pezina, tapi kalau selama di dunia berbuat banyak kebaikan, maka mendapat bagian kerajaan Allah. Misalnya dituliskan begitu, beda lagi. Tidak ada tambahan-tambahannya. Jadi artinya siapapun, pekerjaan rohani sebanyak apapun, jika kehidupan itu kawin cerai, kawin mengawinkan, ya sama akibatnya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Katanya dalam firman percaya Yesus selamat. Iya, percaya Yesus selamat, tapi ini diperhatikan. Orang percaya Yesus itu punya bukti-bukti. Orang beriman pada Yesus ada tanda-tandanya. Bukan sekedar orang berseru, Tuhan, bukan itu. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, beriman pada Yesus, ada tanda, ada buktinya. Bukti yang pertama adalah bisa ngaku dosa, bisa bertobat. Nah, kalau ini kan tidak bertobat, tidak sesuai dengan firman, tidak bertobat, ya tidak mendapat pengampunan. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini ajaran Farisi, kawin cerai, kawin mengawinkan. Jadi perhatikan, ini juga dimulai dari awal nikah. Perhatikan awal nikah. Itu selalu doaku untuk kaum muda yang ada. Satu iman, tingkatkan. Satu pengajaran, tingkatkan. Satu pelayanan. Nah ini supaya nikah menjadi satu. Bukan nikah untuk bercerai, tapi nikah untuk masuk dalam kesatuan nikah yang sempurna bersama dengan Yesus. Nah ini yang benar. Bukan sekedar tren-trenan, kawanku semua sudah menikah, hanya tinggal aku ini. Nah, saya dulu agak-agak, kalau dibilang terlambat ya terlambat seperti kawan-kawan yang lain. Lainnya 20-an sudah menikah, saya 30 lebih. Ya santai saja. Kalau memang bukan kehendak Tuhan ya sudah. Kehendak Tuhan yang ini, ya begitu. Ya, tidak usah terlalu ikuti tren kok. Ya, begitu menikah salah. Nikahnya untuk cerai lah, untuk apa? Memang sudah cerai mau apa? Mau kawin lagi? Ya berzina. Kalau udah berzina, tinggal tunggu hukuman. Ngapain kalau begitu? Seandainya tadinya tidak menikah, tidak bercerai, masih ada harapan masuk kerajaan surga. Kan begitu. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ini ajaran Farisi. Kemudian ada ajaran Saduki. Jadi ajaran Saduki juga begitu. Ini ragi juga ragi. Apa itu ajaran Saduki? Coba kita lihat dulu dalam Markus 12 ayatnya yang ke-18. Markus 12 ayat yang ke-18. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Nah ini garis bawah itu, tidak ada kebangkitan. Jadi Saduki mengajarkan tidak ada kebangkitan.
Tidak ada kebangkitan. Artinya manusia itu hanya hidup di dunia ini saja, setelah itu habis perkara. Tidak ada pertanggungjawaban selanjutnya, tidak ada. Tidak ada. Nah ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-32. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi ajaran yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan ini adalah memicu manusia untuk hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa. Nah, karena tidak ada penghakiman, tidak ada kebangkitan, sekarang ini kalau mau berbuat dosa ya dituwuk-tuwuk nih kalau bahasa Jawa itu. Di full-fullkan sudah. Nanti tidak bertanggung jawab saja kok. Mau jahat ya paling jahat, mau najis ya paling najis. Nanti tidak bertanggung jawab. Itu hati-hati. Jadi ajaran Saduki ini adalah ajaran yang memicu anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk hidup dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa, bertahan dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa. Hati-hati. Bisa juga ajaran Farisi ini, ajaran Saduki ini bisa memang tidak ngakui kebangkitan, ya manusia hanya hidup di dunia ini saja. Tapi yang perlu diwaspadai adalah orang yang ngakunya kenal Yesus, ngakunya percaya Yesus, tetapi kehidupan itu salah mengartikan ayat dalam Alkitab. Begitu Tuhan mengatakan percaya kepadaku akan selamat, hanya itu yang dipegang, sementara dia berbuat dosa ya terus berbuat dosa, tidak mau berhenti, tidak mau bertobat. Ya ini sama. Nah, Tuhan kan Maha Pengampun. Nah, pernah satu kali waktu ini seorang pendeta, katanya pendeta, di mana-mana ngakunya pendeta orang ini. Satu kali waktu dia terlibat istri tua ditinggal, kemudian dia cari istri muda, melayani, bukan tidak melayani. Kemudian diingatkan oleh pendeta-pendeta yang lebih tua, jangan gitu, itu tidak benar, itu. Tapi heran apa jawabannya? Selama saya masih bisa makan perjamuan suci, saya diampuni oleh Tuhan. Ya memang semua dosa diampuni kalau kita mengaku. Tapi kalau kita tidak bertobat, tidak berhenti, ya tidak diampuni. Ya tetap dosanya, tetap berzina begitu. Kecuali mohon ampun, diampuni, sudah selesai sampai di sini. Ya beda kalau itu. Masih ada harapan. Tapi kalau enggak, sama dengan Farisi tadi, sama dengan Saduki tadi. Tidak memanfaatkan kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Memang Tuhan bermurah, semua dosa diampuni, betul ya. Tapi ingat, tetap ada batas kemurahan Tuhan. Kalau tetap berbuat dosa, ya tidak ada jalan lain. Harus itu keadilan Tuhan, harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum, tidak boleh tidak. Ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah sekarang terakhir, jika kita membuang ragi, kita waspada terhadap ragi, artinya membuang ragi, maka hasilnya adalah kita bersuasana pesta. Ayo, hidup di dunia ditandai dengan banyaknya permasalahan-persoalan. Dalam nikah rumah tangga tidak ada apa-apa tiba-tiba bermasalah. Tiba-tiba padahal bukan diciptakan. Dalam pekerjaan tiba-tiba begini. Banyak masalah. Tapi jika kita berjaga-jaga terhadap ragi, kita buang ragi, baik itu dosa maupun ajaran, maka hidup kita sekalipun berada di dunia ini tapi bersuasana pesta. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Bahagia. Ada orang pesta tapi tidak bahagia.
Ada om. Loh, apa itu? Pestanya belum selesai ditagih utangnya om. Lah bukan itu maksudnya. Kalau orang berpesta itu ya bahagia, suasana pesta. Suasana pesta, suasana kebahagiaan. Suasana kebahagiaan. Suasana kebahagiaan. Sampai nanti meningkat, memuncak pesta nikah anak domba Allah. Buang ragi. Ayo jangan sembarangan sudah. Terhadap ajaran sembarangan, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa ini. Loh, berbeda dengan Alkitab, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sedikit habis kita. Dosa juga begitu. Jangan pernah mengatakan, wah enggak apa-apa ini. Wong cuma begini. Cuma begini. Kalau ditanya dosa apa enggak? Ya kalau masih hati nurani baik, masih jujur. Dosa enggak itu? Dosa ya jangan dipertahankan. Begitu dipertahankan rusak. Lah apa mau? Semua yang kita kerjakan sekian banyaknya itu rusak hanya karena hal-hal sepele yang kita pertahankan. Namanya kan sedikit. Nah, sedikit seringkali disepelekan. Ah, cuma ini, cuma itu. Ya, kalau cuma ini ya enggak usah sudah. Enggak usah, buang saja. Buang saja. Jaga terhadap ragi supaya hidup kita ini bersuasana pesta sampai kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita nyanyikan lebih dekat padamu. Kita tetap merasakan, mengalami kebahagiaan girang bersama dengan Tuhan. Lemah Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia, serta girang terus selamanya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan tolong padaku. Dua. Dalam dunia penuh susah, hidupku jadi payah, tapi Yesus penuh cinta, tolongku dari bahaya. Kapan tubuhku lalu? Tiga. Kapan tubuhku lalu seperti bunga yang layu, ku berseru padamu, oh Tuhan tolong padaku. Kor, sambil kita berlutut. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan tolong padaku. Dengan kesempatan pagi hari ini, jangan ada satupun yang tidak berjaga terhadap ragi sehingga kamir sampai binasa selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya pagi hari ini, kita sembah Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Kami berjaga terhadap ragi-ragi Tuhan, supaya kami tidak dikhamirkan, sehingga hidup kami di dunia ini bersuasana pesta sampai kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Nyanyian lebih dekat padamu, ayat yang pertama tadi kita nyanyikan sambil kita bangkit berdiri. Ku lemah, Yesus kuasa, hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia, serta girang terus selamanya. Lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Dengan Tuhan mau supaya kita bersuasana pesta di tengah dunia yang penuh sengsara ini, sampai kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Angkat kedua tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semua, hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bersama keluarga kami semuanya Tuhan. Sekalipun kami hidup di dunia, tapi kami bersuasana pesta yang meningkat, sampai suasana pesta kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, di Ngawi, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan pekerjaan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi, di Tuban, Tuhan menolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya, ekspedisi, juga gorengan, semuanya Tuhan menolong. Yang mencari pekerjaan Tuhan menolong. Yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Yang mencari sekolah baru juga Tuhan menolong. Perjodohan kaum muda tetap membesarkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu.
Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Tetap menjaga kesucian nikah sampai masuk nikah yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam kesehatan, Tuhan menolong saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniri, JK, Ibu Pendeta JK, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, saudara Anton, Bumul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Andi, Yosi Eki, Bapak Ajun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Estra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya, Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Niko, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Denia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga Tuhan Magdalena, Yosua, Sadra, Audi, Johannes, Vina, Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Puan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam Sihombing Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Bapak Sarnoy Koraharjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong. Bapak Junaidi Napitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Ibu Yudana Endang bersama dengan keluarga juga Tuhan menolong semuanya. Bapak Agus Mujoko bersama keluarga, Bapak Apong bersama dengan keluarga, Pak Malik bersama dengan keluarga, Tuhan menolong semuanya. Demikian juga Mbak Luki bersama dengan keluarga juga Tuhan tolong semuanya. Pak Martin bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bu Nardi bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Ibu Lydia Liliani bersama Ibu Wereningsih bersama dengan keluarga, Angelin, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada Tuhan. Haleluya. Jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilurmu kami semuanya sudah disembuhkan. Kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayanimu sampai engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan. Haleluya. Bangsa dan negara kami, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Organisasi Gereja Pantekosta Tabernakel tetap Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh darimu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua
semua yang telah kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh darimu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku.